Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Keseimbangan Pasar dalam Ilmu Ekonomi. Nama saya Nadia Putri Nafrisal, NPM 2021030332. A. Definisi keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Tentu proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva keseimbangan akan sama atau tidak. Di dalam keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Apabila suatu keseimbangan pasar tercapai, maka tidak adanya perubahan dalam harga atau barang atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik. Namun, jika penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga barang akan turun. Di dalam proses tawar-menawar harga barang inilah keseimbangan pasar dapat tercapai. B. Cara pembentukan keseimbangan di pasar. 1. Produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Dalam strategi pemasaran, tugas penjual adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Namun apabila barang yang disediakan terlalu banyak, sementara tingkat pembelian atau minat pembeli menurun, maka akan terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh pada harga pasar yang ada. Maka untuk menciptakan hal ini dibutuhkan penyediaan barang yang sesuai dengan permintaan pembeli, sehingga pada suatu barang pun tetap normal dan tidak mengalami penurunan harga pada suatu produk. 2. Menyediakan stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Keseimbangan akan tercapai ketika ada kesepakatan. Dalam hal ini, pembeli akan membeli stok barang dari penjualan sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga penjual harus menyediakan barang sesuai dengan stok yang dibutuhkan. Namun, jika penjualan dan konsumen menyetujui antara stok barang dan harganya, maka terjadi harga keseimbangan dan harga cenderung konstan. Tetapi jika stok kurang atau langka, maka konsumen juga akan kesulitan mendapatkan barang dan hal ini akan berpengaruh pada harga. 3. Keseimbangan permintaan dan tingkat kesediaan. Pada umumnya, para konsumen akan suatu produk cenderung mendorong penjual untuk memastikan stoknya. Setidaknya persediaan pada barang untuk beberapa periode tertentu harus tersedia, sebab apabila stok sesuai dengan permintaan pasar, maka keseimbangan pasar telah terwujud. Harga pada suatu produk biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia. Apabila stok barang lebih dari permintaan, maka bisa saja membuat harga menurun dan begitu pula sebaliknya. Apabila stok barang membuat harga, maka bisa saja membuat harga produk menjadi semakin meningkat. 4. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Pada tingkat pemasaran yang efektif, produsen akan menjual barangnya dengan stok yang ada. Setiap harinya produsen tidak akan menambah jumlah stok barang. Sementara itu, konsumen pun melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, artinya keseimbangan pasar secara berlangsung. Dan hal ini terjadi dan berpengaruh kepada harga pasar. Tidak ada alasan bagi produsen untuk menaikkan atau menurunkan harga, karena sudah terjadi keseimbangan dan harga tetap konstan seperti biasanya. 5. Pengendalian harga. Dengan kondisi harga pasar yang tidak seimbang, maka bisa diprediksi keseimbangan pasar pun sulit terbentuk. Salah satu yang mempengaruhi ketidakseimbangan pasar adalah harga, dikarenakan ketika suatu harga pada pasar terlalu tinggi, maka merugikan para pembeli. Namun sebaliknya, jika harga yang diberikan terlalu rendah, maka akan mengakibatkan kerugian bagi penjual.
sebagai investasi dalam menjaga agar setiap harga barang dapat stabil. Dalam melakukan kebijakan tersebut bisa dengan melakukan pengendalian harga terendah maupun harga tertinggi. Apabila kedua harga tersebut ditetapkan, maka keseimbangan pasar pun akan terjaga. Dalam memahami pengaruh keseimbangan pada pasar, maka dalam menjalankan suatu bisnis juga diperlukan tingkat pemahaman tentang adanya penawaran dan permintaan yang ada. Terjadi proses tawar-menawar dalam dunia pasar dengan tujuan merapatkan kesepakatan harga tersebut yang akan menciptakan keseimbangan harga sekaligus keseimbangan pasar. C. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah tingkat harga di mana jumlah suatu komoditi yang ingin dibeli oleh konsumen dalam suatu saat tertentu tepat sebanding atau sama dengan jumlah penawaran yang ingin ditawarkan oleh produsen. Pada tingkat harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang diminta akan lebih sedikit daripada jumlah yang ditawarkan. Akibatnya, terjadi kelebihan atau surplus yang akan menekan harga ke arah tingkat keseimbangan di tingkat harga yang berada di bawah tingkat keseimbangan. Jumlah barang yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Apabila harga keseimbangan ini telah tercapai, maka titik keseimbangan tersebut akan bertahan lama. Biasanya titik tersebut akan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga suatu barang. Dalam harga keseimbangan berlaku hukum permintaan dan hukum penawaran, yaitu apabila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadliah. Nama saya Fadliah Zaro, NPM 2021030185. Perubahan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah tingkat harga maupun jumlah barang yang diminta dalam keadaan seimbang dan tidak ada kekuatan atau kecenderungan untuk berubah. Perubahan keseimbangan pasar terjadi apabila adanya perubahan permintaan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, maka keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi apabila yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Kemudian excess demand dan excess supply. Excess demand adalah kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan harga. Hal ini terjadi ketika pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen berdaya beli rendah. Kemudian excess supply adalah kelebihan jumlah penawaran akibat kenaikan harga. Kondisi ini terjadi jika pemerintah menetapkan harga minimum. Tujuannya adalah untuk melindungi produsen dari kerugian. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan di kurva permintaan diakibatkan oleh merubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut, yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Saya Suci Ramadhani, INPM 2021030152, ingin melanjutkan presentasi. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi pada titik-titik di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produsen tersebut. Studi kasus kurva permintaan instan. Jaki adalah mahasiswa yang suka mengkonsumsi mie instan. Dia mengkonsumsi mie instan sebanyak 26 bungkus jika harga satuannya 1.200. Harga 1.300 dia mengkonsumsi mie instan 24 bungkus. Harga 1.400 dia mengkonsumsi mie instan 22 bungkus. Jika harga 1.500 dia mengkonsumsi mie instan 20 bungkus. Jika harga 1.600 dia mengkonsumsi 12 bungkus. Harga 1.700 dia tidak mengkonsumsi mie instan. Jika dibuat tabel permintaan,
maka dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, jika tabel permintaan tersebut dibuat dalam sebuah grafik permintaan, maka akan menjadi sebagai berikut. Di definisi tersebut, kita tahu bahwa hanya variabel harga yang berpengaruh terhadap kualitas barang yang diminta. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.